Jihad teman-teman sekalian adalah sebuah ibadah yang mulia. Dari tadi kita jelaskan ini masalah jihad yang sesuai dengan syariat ya. Karena kita sedang membahas sejarah manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kita larikan kepada individu-individu yang merusak nama jihad. Seperti misal kasus, ada teman-teman kita yang bom bunuh diri, alasannya ini jihad. Ini demi Allah dusta. Bukan jihad ini. Tidak pernah ada perintah Nabi SAW boleh bunuh diri untuk membunuh musuh. Dari mana ini? Mana dalilnya? Gak ada. Kalau kita bawa bom di kancah peperangan, lempar ke musuh, kita kena percikannya mati, nah itu mati syahid. Tapi kita bom diri kita mengatakan kita mati syahid, dari mana ini? Bahkan ini sangat kental dengan ciri orang-orang Khawarij. Yang Nabi SAW sudah ingatkan, hati-hati dengan orang-orang yang diistilahkan dengan Khawarij. Sampai kata Nabi SAW, mereka adalah anjingnya api neraka. Ada bahasan sendiri tentang masalah itu. Bahkan kata Nabi SAW, akan keluar di umatku Khawarij, yang mereka, kalian cemburu sholat mereka dengan sholat kalian. Kalian cemburu lihat sholat mereka, cemburu dengan bacaannya. Tapi mereka keluar dari agama lebih cepat daripada anak panah dari busurnya, gitu kan? Cepat sekali. Cirinya Nabi SAW sebutkan, mereka adalah sufahaul ahlam. Mereka itu orang-orang yang bodoh dari agama dan juga masih sangat muda, gitu kan? Banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam mengatasnamakan jihad. Cirinya ada pada ini. Ulama-ulama pun pakai dibunuh sama mereka, gitu kan? Jelas sekarang, banyak sekali, banyak kelompok. Kalau kita mau sebutkan banyak begitu, menisbatkan nama. Jadi kalau kita mau tahu jihad yang sebenarnya, memang harus ada fatwa ulama yang diakui sedunia. Kasusnya, seperti orang ulama memfatwakan di Palestina memang adalah jihad, jelas. Tidak ada ulama yang memungkiri masalah itu. Siapa yang mampu dengan fisiknya dia bantu, siapa yang tidak mampu dengan itu dia bisa bantu dengan harta, siapa yang tidak bisa dia bantu dengan doa, gitu kan? Tetapi bukan berarti mengatasnamakan jihad ini. Bahkan sekarang banyak lembaga-lembaga ini bahkan terkenal, gitu kan? Saya punya beberapa data-data dikirim sama teman-teman dari Timur Tengah, mengagetkan sekali, ternyata dibentuk sengaja oleh musuh-musuh Islam, mengatasnamakan Islam. Bahkan jenderal-jenderalnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Salah satu jenderal ISIS sekarang itu orang Yahudi. Berapa tokoh-tokohnya semua orang Yahudi, dan ada fotonya waktu dia masih di militer Amerika dan sekarang sudah berjenggot, itu jenderalnya Yahudi dari Georgia, dan ada beberapa Yahudi-Yahudi yang lain. Mereka yang memotivasi umat Islam, lisannya seperti umat Islam, ngajak supaya bunuh orang Islam yang tidak sepaham. Ini hanya untuk mengacaukan saja. Ini hanya mengacaukan kaum muslimin, dan mereka memerangi kita dari dalam. Mestinya kita harus cerdas berpikir, gitu. Bukan orang-orang seperti ini yang kita jadikan sebagai pegangan, tapi kita menerima fatwa para ulama. Dan teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW, ini bukan masalah memuji Saudi, bukan. Nabi SAW lahir di Mekah, sampai menerima wahyu umur 53 tahun, 13 tahun di Mekah, sampai 13 tahun menerima wahyu dari umur 40 sampai 53 di Mekah. Dan sampai sekarang Allah sudah buktikan depan mata kita, Mekah aman, tentram, ada Ka'bah, orang bisa ibadah. 10 tahun fase hidup Nabi SAW yang mengembangkan Islam dengan ekspansi jihadnya, dengan dakwanya dan seterusnya, gitu kan? Itu di Madinah, dan sampai kuburan beliau ada sekarang di Madinah. Kuburan para sahabat ada di Madinah. Allahu alam, saya pribadi melihat dua kota mulia ini menjadi rujukan, mestinya, gitulah. Fatwa ulama selalu kalau saya temukan di sana keluar meluruskan kalau ada sesuatu umat Islam salah, dia ingatkan, ini salah, ini salah, ini salah, selalu begitu. Pada saat terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Rusia di Afghanistan tahun 90 ya. Waktu itu saya masih pertama sekali injakan kaki di Madinah. Seluruh ulama di dua kota mulia ini memberikan fatwa, akhirnya seluruhnya ikut. Kalau itu adalah jihad. Bahkan pada saat itu saya masih ingat, siapapun yang mau pergi dibantu oleh kerajaan Saudi. Pernah mahasiswa kami itu dapat penawaran, tapi itu tahun 90 ya, waktu masih lawan Rusia. Saya tidak bicara di atas tahun 93 yang sudah fitnah antara kaum muslimin terjadi di situ. Setelah Rusia keluar, ini pada saat itu. Karena setelah itu malah para ulama memberikan fatwa itu kesalahan, kena perang antara kaum muslimin, gitu kan. Tapi ini sebelumnya, itu ada contoh. Artinya saya mau sampaikan teman-teman sekalian, kalaupun mau jihad, maka kita paling pertama fahami dulu hukum-hukum jihad itu, belajar dari para ulama-ulama kita apa itu jihad, fadilahnya, hukum-hukumnya, gitu kan. Bagaimana dia bisa terjadi, karena cuma dua, ada fatwa dari para ulama yang terkemuka,
dan itu memang disepakati oleh umumnya ulama mayoritasnya. Yang kedua adalah perintah dari seorang pemimpin muslim, raja atau khalifah, atau kita mungkin sekarang presiden, yang menyuruh untuk bergerak, maka sudah masuk dalam fardu ain. Ini yang ada. Selain daripada ini tidak dikatakan jihad, tidak dikatakan jihad gitu. Jadi kita kalaupun semangat, oke, belajar. Belum ada waktunya ya kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah kita jalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba syahada bisidq, ballagahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi." Siapa yang tulus menginginkan mati syahid dalam hatinya, betul-betul dia ingin Allah karunia itu pada dia, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid, orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya memang akan ada datang zaman di mana tidak ada jihad. Kita susah untuk mendapatkannya, kayak kasus sekarang. Kita mau berpegang pada siapa? Belum ada fatwa ulama. Itu akan mendunia kok fatwanya itu, tapi memang belum ada. Tidak ada yang keluar fatwa ulama. Kasus di Syria, kasus yang terjadi di Palestina, fatwa ulama mengatakan fardu ain bagi penduduk setempat, fardu kifayah bagi orang-orang yang dari luar. Mereka berusaha nanti akan memperbaiki itu, membantu berusaha gitu. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah tunggu fatwa para ulama. Cuma umat Islam tidak boleh lalai, teman-teman. Yang Bapak lakukan tadi sangat bagus. Anak yang disuruh belajar bela diri, wajar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Ya, Allah mengatakan persiapkan dari apa yang kalian mampu. Keterampilan bela diri, memanah, apa saja yang kita bisa lakukan, yang kita tahu, wajar kok itu, gitu kan? Wajar saja. Kita mengenal, oh jenis-jenis senjata yang dipakai dalam peperangan sekarang, wajar sekali. Nabi SAW, tapi kita bukan buat kerepotan ya, bukan keributan sama sekali. Karena dalam Islam tidak boleh memberontak, haram. Tidak boleh memberontak pada pemerintah atau membom di tempat aman kayak Indonesia, itu ngawur itu. Sana ke Palestina sana, lawan tuh Israel, itu. Jangan di sini bom-bom, gitu kan. Lalu alasan buat cuplikan kalau mereka itu sudah masuk di surga sekarang. Surga mana ya? Gitu. Surga yang dikarang-karang sendiri, gitu kan. Ya mungkin lah, gitu. Jadi kita baca hukum-hukum syar'inya, punya persiapan-persiapan individual, kalau ada waktu dibutuhkan, gitu kan, itu bisa terjadi. Sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk mendapatkan syahadah itu dengan tulus dari hati kita. Tapi insya Allah tetap saja ya, dari hadis-hadis Nabi SAW tetap saja akan kembali masa kejayaan itu. Hanya sekarang kita masa transisi memang. Dan saya melihat umat Islam ini sekitar 90 tahun lebih saja kita lalai dari agama kita. Sebelumnya kita masih kokoh, jadi kan, sampai khilafah Utsmaniyah. Makanya tadi saya dari awal pertemuan saya ingatkan teman-teman, coba ikutin deh, ikutin si Jihad Turbani itu, coba lihat cuplikan-cuplikannya, maka nanti Anda akan terbuka wacananya. Oh ternyata beginilah kiprah muslimin ya. Terutama sudah diterjemahkan serial Sultan Sulaiman Kanuni dengan ayahnya namanya Sultan Salim I. Luar biasa. Saya sampai netesin air mata dengar ceritanya itu. Sampai Jihad Turbani juga waktu baca kisahnya, dia sampai waktu mau meninggal dia nangis dalam penyampaian, dia coba tahan suaranya karena luar biasa kiprahnya yang umat Islam tidak tahu. Sampai bahasa sederhana di jihad mengatakan, kalau seandainya bukan karena perilaku mereka ini, mungkin banyak kaum muslimin sekarang sudah menjadi pengembala babi-babi di wilayah kekuasaan orang-orang Kristen. Karena memang waktu itu dia menghadang betul-betul perang salib yang besar. Sampai waktu Sulaiman Kanuni mati, teman-teman sekalian, itu seluruh gereja di Eropa pesta. Semua gereja pesta pada saat itu, ngerayakan. Dan mereka dengan terang-terangan mengatakan, sungguh kegembiraan yang paling besar bagi pasukan salib pada saat Sulaiman mati. Kiprahnya besar. Kalau saya ceritain panjang dengan itu. Maka Bapak Ibu bisa kembali dengarin di YouTube. Mudah-mudahan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bahasanya, gitu kan. Itu seperti itu. Allah.